Yo, hello what's up, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para warga yang motor sekalian. Jadi di video kali ini kita akan membahas seputar settingan Aether Sector lagi. Nah, kali ini kita akan membahas game Downhill Domination ya. Jadi gue baru ingat ternyata gue belum pernah bikin settingan tentang Downhill ini. Nah, di sini kita pakai Snapdragon 600-an dan kita gak akan pakai config-config yang biasanya orang-orang pakai. Kayak misalnya harus config matiin mataharinya biar gak nge-lag atau apapun itu. Gak perlu guys. Gue bakal kasih settingan mantapnya ke kalian. So, tanpa lama-lama lagi, langsung kita ke tutorial aja. Let's go! Ya, seperti biasa, kita udah ada di Aether Sector-nya. Kali ini kita akan langsung klik lama aja di bagian game downhill-nya, lalu kalian klik rincian permainan. Di bagian ini kita langsung ke pengaturan umum aja. Nah, kita scroll ke bawah. Setelah itu di bagian latar muka ini kode patch-nya dimatiin, simpan satu saat mematikannya dimatiin, untuk peros karya potongannya bisa dinyalain bisa enggak. Peros karya potongan ini gunanya itu kalau misalnya kalian ada bagian sisi-sisi hitam di atas atau di bagian kanan gitu. Kalau kalian masih gak paham, kalian coba aja buka YouTube. Setelah itu kalian coba ke mode landscape yang bagian bawah kanan tuh yang kotak tuh. Nah, itu kan ada kayak potongan hitam gitu. Nah, ini tuh buat nge-fullin kayak notch di HP kalian tuh. Kalian kan nggak full gitu ya layarnya, jadi perluas area potongan tuh supaya nge-fullin si notch-nya itu. Jadi gak ada notch lah, gak ada area hitam itu. Semoga kalian paham. Maaf kalau gue belepetan ya. Oke, untuk rotasi layarnya kita pakai landscape atau pergerakan sensor. Cuman gue pakainya landscape sih, karena game PS2 sih semuanya landscape ya, gak ada yang vertikal. Untuk sejajarkan tampilan kita pakai otomatis saja. Di bagian tampilan layarnya kalian bisa dimatiin bisa dinyalain. Bagian tampilan layar ini kalau kalian gak mau keganggu silahkan dimatiin semuanya aja. Cuma kalau kalian emang niat pengen ngeliatin FPS-nya atau apapun itu ada di bagian atas kanan atau atas kiri kalian nanti munculnya. Kalau gue karena lagi ngetes game, jadi gue bakal tampilkan FPS-nya, gue bakal centang supaya gue tahu FPS-nya itu berapa. Nah, di bagian sini ada seperti biasa, gue akan selalu mengingatkan kepada kalian, ini adalah bagian yang paling penting buat kalian yang setting Aether Sector. Di sini tingkat siklusnya itu pakai 60% banding 2. Kalau kalian yang ada yang nge-lag gitu di bagian 60% min 2 ini, saya akan dicoba-coba sendiri. Kalau misalnya kalian di bawah 680 atau sekian, kayak chipset itu di bawah yang gua punya nih, kalian boleh pakai yang 50%, 75 atau 100%. Di sini gue pakai yang 60% min 2. Lalu playwat siklus itu pakai underlock maksimum 3. Atau gue kadang tuh pakainya underlock ringan 1. Di antara itu sih. Underlock sedang 2 juga bisa, cuman lebih sering gue pakai yang 1 atau enggak 3 sih. Nah, udah di mode Affinity Control-nya disable, multi-thread V1-nya dicentang, V1 instantnya dicentang, CVD cepatnya dimatiin, peringatan tentang pengaturan tidak amannya dimatiin. Untuk aktifkan pembatas frame ya, tinggalkan dicentang, lalu set kecepatan otomatisnya sesuai dengan kemampuan chipset kalian. Kalau di sini gue ngesetnya itu di 105%. Karena kenapa? Kalau misalnya gue ngeset di 115% itu terlalu kenceng. Atau enggak di 110% juga masih agak speed 1,5 gitu. Jadi gue pakainya kecepatan normal itu 105%. Untuk kecepatan turbonya 300%, untuk kecepatan gerakan lambatnya 50%. Langsung masuk ke bagian pengaturan grafisnya. Di render GPU ini gue sekarang pakai OpenGL. Kalau misalnya di game-game lain gue kebanyakan sih pakai Vulkan ya. Karena kalau pakai OpenGL itu nge-lag. Ada beberapa yang nge-lag, ada yang enggak sih. Kayak Underground 2 itu pakai OpenGL lancar. Nah, di Downhill juga ini gue pakainya OpenGL karena kalau pakai OpenGL itu lebih lancar daripada Vulkan. Kalau kalian yang udah pakai OpenGL dan malah patah-patah atau slow motion, silahkan diubah lagi ke Vulkan, gitu ya. Lalu ada di bagian tingkat resolusi, di sini gue pakai 1 kali resolusi aja. Kalau kalian di 1 kali resolusi masih patah-patah juga, masih slow motion juga, jangan aneh-aneh dah. Kita turunin aja ke 0,75 atau enggak 0,5 kayak gitu ya. Di sini penyaring dananya pakai benar PS2. Untuk mappingnya otomatis bawaan, filter trilinernya otomatis bawaan, filter anisotropiknya dimatikan bawaan, akurasi blendingnya dasar bawaan, tekstur preloading penuh HCH. Untuk mode download perangkat atasnya ini gue pakai nonaktifkan Redback sinkronasi GS Street ya. Soalnya apa? Gue tadi nyoba di yang akurat ya. Di akurat ternyata berat pak buat main game downhill ini. Biasa sih oke-oke aja. Cuman pas gue nonaktifin si Redbacks-nya ini ternyata aman. Jadi lancar lah kita main downhillnya kayak gitu. Oke, lanjut. Aspek rasionya 16:9 atau kalian bisa pakai yang rentangkan penuhi layar.
Kalau gue biasanya 16:9 sih. Untuk aspek rasionya dimatiin aja. Upscaling billionaire-nya pakai billionaire halus. Aktifkan pad widescreen-nya dicentang aja. Aktifkan patch no interlacing-nya dimatiin. Host VSINC-nya dimatiin. Untuk bagian regangan vertikalnya 100%. Potongnya gak usah diapa-apain, kita nonaktifin aja. Shader FX EE-nya dimatiin. Untuk Contrast Adaptive Sharpening Cache, atau disingkat cache gitu. Cache apa cas ya, bodo amat. Di nonaktifin aja. Ketabahan chestnya di 50%, shader TV-nya dimatiin, tidak ada, maksudnya shade boost-nya dimatiin aja. Kalau kalian mau yang atur-atur kayak kontras, kecerahan, atau mungkin warnanya, saturasinya, suhunya, kalian boleh dicentang aja shade boost-nya, silahkan diatur aja kecerahannya, kontrasnya, saturasi, kayak gitu. Kalian harusnya udah paham lah ya kalau soal kayak color grading-an tipis-tipis kayak gini. Untuk pengganti teksturnya ada di muat pengganti tekstur sama pemuat pengganti tekstur asinkron. Yang bawahnya dicentang aja, buat yang muat pengganti teksturnya dimatiin aja. Kalau misalnya kalian punya punya mod tekstur gitu, silakan dicentang. Karena kalau misalnya dimatiin nanti gak bakal aktif modnya. Gitu. Di pengaturan audio ini silahkan pakai yang volume 100%. Mode interpolasinya pakai cubic atau nggak pakai Gaussian kalau misalnya patah-patah. Silakan mode sinkronisasinya pakai time stretch. Kalau misalnya time stretch patah-patah atau kayak ngelek-ngelek kresek-kresek, silakan pakai ASNC mix. Kayak gitu. Untuk latensi rata-ratanya kita pakai 60 ms saja. Kita langsung lanjut ke pengaturan lanjutan. Nah, di sini gue akan menjelaskan sedikit ya buat kalian. Di opsi sistem ini, kalau kalian centang dari atas sampai ke bagian EFPU koreksi tambah /sub, ini ngaruh banget ke performa kalian. Kalau misalnya kalian centang semua ini bakal laju lah, cepet lah, enak, pokoknya lancar untuk si game kalian. Tapi kalau misalnya ada beberapa mungkin ada yang kayak ngeluh, bang, game gue geter-geter, kenapa ya? Gedeg-gedeg gitu, gedeg aja. Kalau misalnya kalian ada yang punya keluhan kayak gitu, silahkan di bagian aktifkan IOP Recompiler ini dimatiin, ya. Soalnya ini yang bikin gedeg-gedeg aja, gedeg-gedeg. Sebenarnya ini yang bikin geter-geter kayak gitu. Nah, kayak kalau misalnya dimatiin itu geter-geternya hilang lah. Tapi kalau kalian misalnya dimatiin, biasanya sih penurunan performa ya. Performanya itu turun. Jadinya emang sih gak geter-geter, cuman performanya turun parah lah. Tapi kalau kalian nyalain, itu bener-bener berbeda banget. Performanya bakal nyala banget. Oke, semoga sampai sini paham. Jadi kita akan lanjut ke settingannya lagi. Silahkan di copy aja di atas sampai bawah, gue bakal scroll terus ya. Segini aja untuk settingannya, kita akan langsung lanjut ke gameplaynya aja. Gue bakal setup tipis-tipis dulu supaya masuk ke gameplaynya. Let's go. Oke, kita udah di dalam gamenya. Jadi kita akan langsung sat aja. Kita start ya. Biar nggak kelamaan. Oke, fuck, gak bisa di start. Oke, baru bisa. Repot banget gue. Oke, nanti gue bakal tunjukin pas lagi mau masuk gameplaynya aja ya, settingannya. Supaya apa, seperti biasa, supaya saya tidak terlihat tipu-tipu. Kita exercise aja lah, udah kita mau tes doang. Clear aja langsung, kali aja kalian pada momen clear kan, langsung start aja. Oke, ini kan mau masuk gameplaynya. Gue bakal langsung share dulu nih ke kalian. Tunjukin bang, pengaturan sistemnya sama gak? Sama 16 banding 9 60 banding 9 60 min 9 sama unlock maksimum min 3 unlock maksimum 3. Bener gak punya pakai OpenGL 1 kali resolusi sama yang tadi gua kasih tahu. Geter kamera gua. Mode download perangkat kerasnya non-aktif, readbacks. Oke, let's go, kita tes gamenya. Apakah akan lancar? Apakah saya harus menonaktifkan matahari? Tentu tidak, adik-adik. Nggak perlu, bakal lancar ini game. Tenang baik, aman aja, lancar kan? Oke, jadi woi, itu kambing kurban. Nggak bisa berhenti gue. Maaf. Aduh, gue nggak bisa main downhill lah. Jadi malu nih. Bentar. Izin serius, izin kompe. Tenang, tunggu dulu, goblok. Bener gue udah gak bisa mau main downhill. Duh, harus sering-sering main game ini.
kayaknya. Gue main game cuma ngetes doang mulu. Nah, tenang. Kita mode kompi aja. Mode menang aja, mode menang. Gue udah ngomongin ya. Mode menang. Wait. Kita gak akan banyak gaya ya. Oke. Tetap baik ya. Ini juga bisa nge-cheat ya sebenarnya. Cuman karena pria jantan itu tidak nge-cheat, jadi saya tidak nge-cheat. Bohong sih. Gue kalau masih kecil gak bisa nge-cheat mulu. Ya aku gak kena sih yang merah-merah. Gue lagi ngumpulin duit buat rakit di sini guys, supaya apa bisa nge-live sambil main aja gitu. Kayak seru gitu. Kalau misalnya bodo amat dah. Kita juara 2, bentar menangin dulu. Kalau misalnya main kan sambil ngobrol-ngobrol gitu. Gua kan konten ini, channel ini kan terlalu fokus sama tips gitu ya. Jadi kemungkinan sih gue lagi ngumpulin duit buat ini. Gue kalau lagi sambil ngobrol jago gitu. Gitu doang sih tapi gaya. Kalau misalnya sambil nge-live kan, tuh sambil cuan juga sih. Semoga aja rame. Ya semoga ya rame dah. Semoga kekumpul dulu supaya jatuh mul. Semoga kekumpul dulu supaya gue bisa sambil live. Oke. Anjay, drift santai, Pak. Sebenernya gak usah muter-muter nggak apa-apa ya. Cuma nggak tahu kayak lebih enak sambil muter-muter gitu gak sih? Kalau mau gaya gitu. Woi, apa itu Pak? Kenapa tiba-tiba jago ini? Main downhillnya lagi serius kah? Mode live TikTok. Nggak ada lagi apa? Ini ya, hijau-hijaunya. Mau habis anjir. Oke. Tipis-tipis aja kita mode kompi. Gak bakal jatuh ini sampai. Gue diomongin aja. Gue. SMP itu depan muka anjing, gue bisa gak dapet ya. Konyol banget lagi. Ya apaan sih? Kepencet tau itu. Serius deh. Ya. apa nih? Wah, bagus tuh buat gaya-gaya padahal gue malah speechless anjir. Hup. Goblok. Woi. Salah kan? Gak apa-apa. Woi, untung gak kena inian. Oke, kita fokus track dulu dah kalau kayak gini. Asik. What a play, goblok. Ini seru nih buat track-trackan di sini seru nih. Oke, kita kenapa ya? Apa jangan terlalu condong ke depan gitu? Aduh, gak keambil lagi tuh. Fokus ngomong gue. Ada hijau-hijau lagi ya sih di sini. Apaan itu? Oh, ada. Kita ambil. Susah banget, coba. Licin. Ban sepedanya licin, nggak bercanda gue ini. Jadi kalau misalnya beloknya terlalu, kalau beloknya terlalu patah, hampir aja. Kalau beloknya terlalu patah tuh nanti ini ngapek. Gue mau ngambil yang hijau-hijaunya sebenarnya. Bentar. Allahu Akbar. Udah capek gue. Jadi kita udahin aja. Udah. Ya udah. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. My name is DW motherfucking A. See you next video. Kurang. Bentar. Nah, itu dia.